Halo Saners, balik lagi bersama gue Angga. Kali ini gue akan membagikan beberapa mode yang sering gue gunakan untuk mengambil foto dan take video di kamera gue ini yang sedang gue pakai buat syuting. Tapi sebelum masuk ke pembahasan nanti yang gue jelaskan tadi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Majalah Sunday, serta follow sosial medianya Majalah Sunday, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi kalau kita update konten. Sebelum masuk ke pembahasan, kita tonton intronya dulu. Jadi kali ini gue akan sharing tentang apa aja mode yang gue gunakan di kamera gue ini, dan tentunya di dial kamera kalian itu pasti tentunya beda. Dan gue pakai Sony Alpha 6000 dan pakai lensa kit tentunya. Dan di dial ini pasti beda dengan kamera-kamera yang kalian pakai nantinya. Itu gue akan jelasin satu-satu mengenai mode-mode yang ada di dalam kamera gue ini. Oke, jadi yang pertama ada mode auto. Nah, mode auto ini fungsinya itu ketika kalian males untuk pengennya jadi gitu ya jadi tinggal foto doang gitu ya, kalian pakai mode auto aja. Dan itu ISO, shutter speed, sama aperture ray itu pasti sudah diatur dengan kameranya tergantung objek kalian yang kalian foto dan background dan area sekeliling kalian yang atau cahayanya kurang atau gimana, pasti nanti kameranya bakal ngatur sendiri. Dan menurut gua kalau kalian pakai mode auto itu agak kurang bagus karena ya kalian nggak bisa setting sendiri sesuai preferensi kalian gitu. Kalau misalnya kalian butuh yang lebih bagus lagi ya jangan pakai mode auto gitu. Mode auto tuh sebenarnya kalau menurut gue ya lebih ke awam sih, lebih ke awam, orang-orang awam yang pengennya foto-foto aja gitu, bukan buat yang beneran bagus gitu. Kalau buat yang awam mungkin lebih cocok pakai mode auto gitu. Terus yang kedua itu ada mode program. Nah, mode program ini mode di mana kamera akan menentukan besaran kamera ini akan menentukan besaran shutter speed dan aperture. Tapi lo bisa tetap ngatur ISO-nya juga, mau seberapa besar ISO-nya kayak gitu. Cuma gue jarang pakai sih mode program ini. Jadi itu mode program yang tadi secara singkat yang gue jelasin tadi. Lalu yang ketiga ada shutter priority. Nah, ini penting banget kalau kalian suka foto-foto buat di objek-objek kayak misalnya lagi olahraga, atau kalian misalnya mau foto temen kalian lagi main futsal atau mau buat main bola gitu-gitulah. Nah, itu cocoknya pakai shutter priority. Jadi mode ini memberikan lo keleluasaan untuk mengatur beberapa shutter speed yang lo pengen gitu. Sisanya ya kamera akan mengatur semuanya gitu berdasarkan kondisi cahaya sekitar, baik lagi dan objek yang kalian foto gitu. Contohnya saat lo foto orang atau objek yang diam, minimal lo set di shutter speednya itu di sekitar 1/60 agar foto tidak blur atau goyang. Jadi ketika lo set di shutter speed di 1/15 atau 1/30, lo akan mendapatkan backgroundnya blur, tetapi fokus tetap ada di objeknya gitu. Ini cocok buat foto panning gitu. Misalnya lo mau foto panning buat ya ada yang misalnya lo foto buat gue sih biasanya foto motor ya, foto orang lagi naik motor gitu misalnya. Nah, itu cocoknya kalian pakai 1/30 atau 1/15. Jadi biar backgroundnya blur tetapi gimana ya, backgroundnya sih nggak bener blur banget gitu, jadi kayak ada siluet gitu. Nah, itu tuh biasanya itu namanya mode panning. Nah, itu buat foto-foto di sekitaran, misalnya lu mau misalnya lagi malam terus cahayanya bagus banget nih, lu foto lalu pakai shutter speednya di 1/15 atau 1/30 di biar backgroundnya itu ada siluet lampu-lampu gitu. Jadi objeknya tetap mantep, tetap tajam tuh shutter speed itu biasanya sering gue pakai. Itu biasanya gue buat foto-foto buat mode panning sih, buat ya terutama sih memang panning sih, jadi ajib gitu. Terus yang keempat itu aperture priority. Kalau di gue itu A, di dial mode di kamera gue ini A. Nah, jadi ya nggak kayak mode shutter priority. Mode ini ngasih lo keleluasaan untuk mengatur beberapa aperture atau bukaan lensa. Ya kalau aperture ini lebih kayak lo misalnya mau foto objek yang diam, yang pokoknya yang pengen lo backgroundnya blur mantep gitu.
Nah itu biasanya tinggal lo kecilin aja aperture f-nya. Lo kecilin, tergantung lensanya juga, balik lagi itu semua tergantung lensa. Kalau f-nya makin kecil berarti belakangnya background lu makin bokeh, dan objek lu yang lu foto kayak misalnya orang gitu atau benda atau apapun lah gitu, nah itu makin tajam, makin mantep gitu. Nah itu biasanya buat foto-foto diem sih. Kalau gue sih biasanya kalau pakai aperture itu buat foto-foto yang lebih fokus. Nah tapi kalau misalnya mau foto kayak landscape, buat foto foto ruangan, buat foto pemandangan, nah itu biasanya aperture malah digedein. Jadi ke f minimal lu setting di f8 atau bisa lebih gitu kalau misalnya lensa lu mendukung, karena itu buat biar nggak ada background biar nggak ada objek yang sedikit pun yang blur, jadi semuanya tetap tajam gitu. Lalu yang kelima yang biasa gue pakai, yang nggak biasa gue pakai sih, maksudnya ada mode manual juga. Mode manual ini yang ya lu nanti setting sendiri semuanya gitu, aperture, shutter speednya, sama ISO-nya lu setting sendiri. Cuma sebenarnya di aperture sama shutter mode tuh juga bisa gitu. Maksudnya di aperture priority sama di shutter priority itu juga bisa sebenarnya diatur ISO-nya. Cuma yang lebih manual ini lebih fleksibel lagi. Lu kalau misalnya biasanya sih yang setahu gue ya, itu buat orang-orang yang sudah berkecimpung lama lah di bidang fotografi. Nah itu biasanya dia pakai manual, jadi dia bisa setting soal mau seenak jidatnya aja gitu, setting ISO-nya, shutter speed-nya, aperture gitu, jadi biar sesuai sama background-nya serta yang objeknya gitu tentunya. Nah, terus buat syutingnya itu gue pakai movie mode. Jadi movie mode di kamera gue ini ada movie buat aperture, buat shutter juga, buat ngatur shutter, sama buat majam sama manual. Nah ketiganya itu kepake. Tapi biasanya gue lebih pakai ke aperture karena kan ini sebenarnya gue pakai mode aperture nih. Jadi kalau kalian bisa lihat, nggak tahu ya, karena lensa gue sakit jadi belakang itu agak kurang ngeblur gitu. Tapi kalau misalnya kalian fokusin, kalau misalnya kalian ngezoom lagi, jadi nanti bisa lebih bokeh belakangnya gitu. Cuma ini kan kayaknya nggak terlalu bokeh sih, cuma ya udah. Sebenarnya biasanya gue pakai kalau movie mode tuh biasanya buat syuting kayak gini aja, buat dia lebih belakangnya jadi biar lebih bokeh gitu. Jadi ini kamera yang gue pakai itu Sony Alpha 6000. Ini ada tulisannya di sini. Mana nih? Ini ada tulisannya nih, Sony Alpha 6000. Sorry guys, ini gue ngerekam pakai HP buat ngerekam kamera ini. Jadi ya kalau kualitas beda mohon maaf ya. Jadi ini tuh kamera yang gue pakai buat foto dan buat tag video yang kalian tonton sebelumnya. Kayak sebelum video temen gue itu gue pakai ini. Ini lensanya itu ada bacaannya 3.5 sampai 5.6 itu aperture-nya. Ini aperture minimalnya 3.5 karena ini lensa kit, dan panjangnya cuma sampai 16 mili sampai 50 mili. Ada tulisannya sih kelihatan, yang benar-benar kelihatan lah ya. Terus ini kameranya itu mirrorless. Jadi ya kalau menurut gua Sony ini, ya secara singkat aja ya, Sony ini lensanya memang sedikit lebih mahal, tapi menurut gue ini worth it. Ini worth it buat lo beli kalau lagi pengen kamera yang kualitasnya bagus di foto dan bagus di video gitu. Jadi langsung mulai. Jadi kamera belum gue nyalain ya, sorry gue lagi pilek. Ini mode auto yang hijau ini nih, kelihatan nggak sih? Ini salah. Kelihatan nggak sih? Nah ya itu tuh mode hijau ini mode auto. Terus ini sama aja. Terus ini program auto yang tadi gue udah jelasin. Terus ini mode aperture, ini mostly yang gue sering gunain buat kamera, buat gue syuting, buat gue foto sama buat syuting. Terus ini ada mode shutter priority. Ini gue pakai buat foto panning, gue jelasin tadi. Terus ini foto manual. Ini mode manual ini gue jarang pakai emang. Cuma kalau kalian lebih prefer yang lebih bisa nyeting sendiri ya gue saranin buat ke manual. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, pakai yang aperture atau shutter mode itu. Kelihatan nggak? Oke, terus ini yang ini gue belum nyoba, dan di sini itu yang mode ini tuh mode movie namanya, tapi di Sony emang bentuknya emang logonya kayak apa sih, potongan klip kayak video, kayak klip dulu gitu loh. Nah ini gue nyalain ini bukan itu kamera ya. Nah ini mode ini gue setting mode video, jadi kalau kalian mau foto nggak bisa gitu. Jadi ini buat mode khusus video doang.
Nah kalau misalnya kalian mau ke auto, seperti ini superior auto, sorry, ini intelligent auto ini ya kalian nggak bisa setting itunya tuh, nggak bisa setting F ya, tuh F nya nggak bisa setting, shutternya juga nggak bisa disetting, dan ISO-nya juga udah pasti auto, jadi udah nggak bisa disetting lagi gitu guys. Terus ini sama aja, ini mode program auto. Mostly ini gue juga jarang pakai jujur aja. Nah cuma dia lebih, kalau gue lihat dia lebih nyesuaiin ke kayak misalnya aperture sama shutter speednya tergantung objek yang lo foto atau ke tingkat cahaya yang lo tingkat cahaya background yang lo foto nanti gitu. Terus ada mode aperture nih, gue setting aperture priority itu ya, ini mostly yang gue pakai kalau misalnya gue mau foto. Nanti gue bakal contohin hasil fotonya kira-kira kayak gimana ya, semoga bisa sih ya. Ini foto shutter, ntar kalau misalnya gue ada bakal gue cantumin di sini, kalau nggak ada ya mohon maaf ya. Ya pokoknya ini mode aperture, ini kalian bisa lebih fokus aja gitu, bisa ngatur F-nya seenak mungkin gitu. Mau lebih bokeh, kalau mau lebih bokeh yang gue bilang tadi ya berarti lu pakai F yang lebih kecil, yaitu 3.5. yang T3.5 ini buat lensa gua. Mungkin lu bisa pakai lensa lain, lensa Sony lain, pasti F-nya lebih dikit. Ini nggak kelihatan, sorry guys. F-nya lebih dikit gitu. F-nya pasti bisa lebih kecil tuh. Kan 3.5, 4,0, 4,5 dan seterusnya. Terus kita lanjut ke mode shutter priority. Shutter priority ini, nah ini kalian bisa seenak jidatnya juga ngatur bukan cahaya ya. Ini shutter speednya mau kalian atur semua segimana pun bisa gitu, sampai 4000 bisa gitu. Pokoknya paling kecil tuh di 1/2 oh sorry 1,8 mungkin ya. Ini nih 1/5 1/3 paling kecil. Ini buat kalau misalnya kalian pengen agak lebih panning lagi fotonya biar lebih backgroundnya lebih bagus, lebih ada siluet-siluetnya, pakai shutter speed yang kira-kira segini tuh. Terus manual, gue lanjut ke manual langsung ya. Manual itu biasanya dia bisa setting sendiri juga nih, tuh kan shutter speednya gue setting sendiri, terus aperture gue setting sendiri, ISO-nya pun juga, ini fokus, oh ini dia ISO-nya. Ini ISO-nya bisa kalian setting. Sebenarnya di mode semua mode pun bisa, cuma ya kalau manual ini menurut gua agak lebih ribet aja sih. Kalau kalian mau yang lebih ribet is oke, preferensi masing-masing sebenarnya. Terus gue lanjut lagi ke MR. Ini memori radical gue nggak pernah pakai. Kayak mode movie. Nah mode movie itu ada banyak, ada program auto, ada aperture priority. Sini nggak kelihatan ya, sorry. Ini tuh di sini aperture priority, di sini shutter priority sama manual ya, lu setting manual kayak foto tadi mirip-mirip sebenarnya. Tapi lebih sering gue pakai aperture priority biar backgroundnya lebih bokeh. Kalau lu pakai shutter mungkin enggak. Kalau menurut gue lebih prefer emang ke aperture priority itu kalau buat video stand. Soalnya mostly gue pakai video ini buat stand gitu. Jadi kalau misalnya buat sinematik gitu, buat lebih tajam lagi, biar lebih backgroundnya lebih blur lagi, nah pakai aperture priority gitu guys. Jadi segitu saja untuk pembahasan gue yang secara singkat ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang pengen foto-foto atau pengen ngetek video buat menunjang produktivitas kalian di kala pandemi ini. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe seperti biasa ke majalah Sunday, dan follow sosial medianya Sunday, IG dan Twitter. Terus kalau ada saran-saran konten dari kalian untuk kita, untuk apa yang mau dibawain lagi kontennya, komen aja di bawah. Sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye bye guys.